Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Meilina Primawati, NIM 19000015059, Prodi Matematika, akan membuat sebuah video mengenai graf dan tree. Graf merupakan pokok bahasan keilmuan matematika yang cukup lama, tetapi teorinya banyak digunakan dalam aplikasi modern. Tulisan pertama tentang teori graf itu sendiri bermula dari seorang ahli matematika Swiss bernama Leonhard Euler pada tahun 1736. Tulisan tersebut dikenal dengan penyelesaian masalah jembatan Königsberg. Selanjutnya, graf adalah sepasang set V, E, yang mana V adalah set himpunan kosong yang elemennya disebut dengan vertex atau simpul, dan E adalah kumpulan dua elemen subset V yang disebut tepi. Jika G adalah sebuah graf yang berdiri dari vertex-vertex V dan rusuk-rusuk E, maka kita dapat menuliskan G sama dengan himpunan V, E. Selanjutnya kita akan membahas tipe graf. Tipe graf dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, jumlah simpul, dan orientasi arah pada sisi. Tipe graf berdasarkan orientasi arah pada sisi dapat dibedakan menjadi: pertama, graf berarah. Graf berarah adalah suatu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sebuah graf terarah G terdiri suatu himpunan V yang disebut vertex atau titik dan suatu himpunan E yang disebut dengan rusuk. Sedemikian rupa sehingga tiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Kemudian jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskan E1 sama dengan V1, V2. Pada gambar 8.1 merupakan dua contoh graf berarah. Pada gambar A, G1 merupakan contoh graf berarah, sedangkan B, G2 merupakan contoh graf ganda berarah. Lalu berikutnya yang kedua, graf tidak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang kedua sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Sebuah graf tak berarah G terdiri dari suatu himpunan V yang disebut vertex atau titik dan suatu himpunan E yang disebut dengan rusuk. Sedemikian rupa sehingga tiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Kemudian jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskan E1 sama dengan V1, V2 atau E1 sama dengan V2, V1. Misalnya dapat dilihat pada gambar 8.2. Gambar 8.2 merupakan contoh graf tak berarah. Graf tak berarah sendiri memiliki jenisnya. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Jika sebuah vertex terhubung dengan vertex lain hanya melalui sebuah rusuk seperti yang terlihat pada gambar 8.3, simple graph G sama dengan V, E terdiri dari V yaitu set dari vertex dan E adalah set dari pasangan elemen V yang disebut rusuk. Sebuah rusuk menghubungkan dua vertex yang berbeda dan tidak terdapat rusuk lain yang menghubungkan dua vertex yang telah terhubung tersebut. Atau dengan kata lain, graf sederhana ini tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Selanjutnya, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Graf tak sederhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu graf ganda, multigraf, dan graf semu atau pseudograph. Kemudian kita akan membahas graf ganda. Jika sebuah vertex terhubung dengan vertex lain hanya melalui sebuah rusuk seperti yang terlihat pada gambar 8.4 di bawah ini, sehingga tiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Kemudian jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskan E1 sama dengan V1, V2. Lalu graf semu adalah jenis paling umum dari grafik berarah yang bisa mengandung loop dan beberapa rusuk, seperti yang terlihat pada gambar 8.5 di bawah ini. Definisi graf dapat diperluas sehingga mencakup graf berarah ganda. Pada graf berarah ganda, gelang dan sisi ganda diperbolehkan ada, sehingga perluasan definisi graf dapat dirangkum seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas contoh. Pada gambar 8.8, G1 adalah graf dengan V himpunan 1, 2, 3, 4 dan E himpunan pasangan berurut 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2,4 dan 3,4. G2 dan G3 seperti yang di layar.
Untuk gambar A, G1 merupakan graf sederhana, B, G2 merupakan graf ganda, dan C, G3 merupakan graf semu. Pada G2, sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 sama dengan 1,3. Dinamakan sisi ganda atau multirusuk atau paralel rusuk, karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada G3, sisi E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau kalang loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Selanjutnya kita akan membahas beberapa istilah yang terdapat pada graf. Yang pertama, bertetangga. Kedua simpul vertex bertetangga jika keduanya terhubung langsung. Misalnya dapat dilihat pada gambar 8.9. Pada gambar 8.9, V1 bertetangga dengan V2 dan V4, tetapi V3 tidak bertetangga dengan V4. Sebuah graf dapat disajikan dalam bentuk bertetangga jika graf memiliki vertex-vertex V1, V2, V3, sampai Vn. Maka bertetangga adalah N kali N. Nilai dari bertetangga pada baris I dan kolom J akan bernilai 1 jika terdapat rusuk antara VI dan VJ. Dan sebaliknya, nilai dari bertetangga pada baris I dan kolom J akan bernilai 0 jika tidak terdapat rusuk antara VI dan VJ. Untuk lebih jelasnya, terdapat tabel di bawah ini. Yang kedua adalah bersisian. Untuk sebarang sisi E sama dengan VI, VJ, dikatakan bahwa E bersisian dengan simpul VI atau E bersisian dengan simpul VJ. Sebuah graf juga bisa disajikan dalam bentuk matrik bersisian. Diberikan A seperti di layar dan juga dimisalkan dengan melihat gambar. Kemudian yang ketiga adalah derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang berkisian dengan simpul tersebut. Derajat dari simpul di dalam sebuah graf tidak berarah adalah jumlah rusuk yang terdapat kecuali adanya loop. Jika terjadi loop akan dihitung 2 untuk satu loop. Derajat ini dinotasikan dengan dek V dan sebuah vertex akan dikatakan sebagai pendat vertex jika hanya memiliki nilai derajat 1. Pada graf berarah, dek in V sama dengan derajat masuk atau in degree sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V, sedangkan dek out V adalah derajat keluar atau out degree adalah jumlah busur yang keluar dari simpul V. Untuk lebih jelasnya, ini terdapat contoh. Tinjaulah graf pada gambar 8.12 berapa derajat dari masing-masing graf tersebut. Telah diketahui pada gambar graf G1, G2, dan G3. Untuk graf G1 dapat dicari dengan dek 1 tambah dek 2 tambah dek 3 tambah dek 4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10, sehingga 2 dikali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Sama dengan tinjau graf G1, tinjau graf G2 dan G3, penyelesaiannya sama. Contoh lainnya, berapa banyak rusuk yang ada pada sebuah graf dengan 20 vertex yang mana tiap vertexnya memiliki derajat 5. Penyelesaiannya, nilai jumlah dari vertexnya atau simpulnya adalah 5, sehingga 5 dikali 20 sama dengan 100. Dengan menggunakan rumus handshaking di atas, maka 2E sama dengan 100, sehingga didapatkan nilai E adalah 100 dibagi 2 sama dengan 50 rusuk. Selanjutnya, istilah lain dalam graf yaitu simpul terpencil. Vertex yang memiliki nilai derajat adalah 0 disebut dengan simpul terkecil, yang artinya bahwa vertex tersebut tidak terhubung dengan vertex yang lain. Untuk contoh vertex simpul terkecil dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, graf kosong. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Misalnya dapat dilihat pada gambar 8.14 yang merupakan contoh graf kosong. Dua graf dikatakan saling isomorfik jika dua buah graf tersebut sama tetapi secara geometri penggambarannya berbeda.
Sesuai definisi, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya, sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka E aksen yang berkorespondensi di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dua graf isomorfik jika memenuhi syarat: pertama, jumlah simpul harus sama, dua, jumlah sisi harus sama, dan yang ketiga, jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, dari ketiga syarat tersebut belum tentu benar karena harus dilihat juga secara visual. Pada gambar 8.25 terlihat bahwa G1 isomorfik dengan G2 tetapi tidak isomorfik dengan G3. Selanjutnya tentang aplikasi graf. Graf banyak sekali diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain dalam persoalan optimasi untuk menentukan lintasan terpendek, persoalan tukang pos, dan masih banyak lagi. Berikut ini akan diberikan aplikasi graf terkait lintasan minimum atau terpendek. Misalnya jalur mana di antara dua kota yang paling dekat. Penyelesaian kasus ini dengan menggunakan algoritma Warsaw atau algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra lebih efisien dibandingkan dengan algoritma Warsaw, walaupun aplikasinya lebih sulit. Yang pertama, algoritma Warsaw. Masukan dari algoritma ini adalah matriks hubung graf berarah berbobot dan keluarannya adalah lintasan terpendek dari semua titik ke semua titik. Dan untuk algoritma Dijkstra dapat dilihat seperti yang di layar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tree atau graf pohon. Suatu graf yang tidak memiliki sisi ganda dan sirkuit disebut graf pohon. Graf pohon sudah lama digunakan dalam berbagai bidang. Matematikawan Inggris menggunakan graf pohon untuk menghitung tipe-tipe bahan senyawa kimia. Peneliti selanjutnya juga menggunakan permodelan graf pohon ini di dalam bidangnya masing-masing. Secara khusus, graf pohon sangat banyak dan besar manfaatnya di bidang ilmu komputer. Misalnya, graf pohon digunakan dalam mencari efisiensi suatu algoritma. Graf pohon juga banyak digunakan dalam menyusun algoritma dalam teori permainan. Graf pohon secara bentuknya memang mirip dengan struktur pohon. Sebuah pohon tidak akan mempunyai cabang, ganda, ataupun cabang yang melingkar. Hal ini digunakan dalam pendefinisian graf pohon. Yang mana definisi graf pohon yaitu graf pohon adalah graf terhubung yang tidak memiliki sisi ganda dan tidak memuat sirkuit. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh gambar di bawah ini. Perhatikan graf G1, G2, G3, dan G4. Jelas bahwa graf G1 dan graf G2 adalah graf pohon karena tidak terdapat sisi ganda dan sirkuit. Sedangkan graf G3 memuat sirkuit E, B, A, D, dan E sehingga tidak termasuk graf pohon. Sama juga dengan graf G4 bukan graf pohon karena tidak terhubung. Pada gambar di atas disebutkan bahwa terdapat graf yang tidak memuat sisi ganda dan tidak memuat sirkuit juga, tapi graf tidak terhubung pada graf G4. Graf semacam ini dinamakan graf hutan atau forest. Jadi graf hutan terdiri dari berbagai macam graf pohon. Gambar di bawah ini contoh graf hutan yang memuat 3 graf pohon. Di berbagai penggunaan graf pohon, suatu titik di graf pohon tersebut dinamakan sebagai akar dari graf pohon. Ketika sudah men-setting satu titik sebagai akar, maka kita bisa membuat arah dari graf pohon tersebut. Dengan demikian, definisi graf pohon berakar yaitu graf pohon berakar adalah graf pohon yang satu titik dari graf pohon tersebut dijadikan sebagai akar dan setiap sisi mengarah keluar dari akar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang terminologi graf pohon. Misalkan graf pohon berakar T. Pertama, jika V adalah titik di graf pohon berakar T yang bukan akar, orang tua dari titik V adalah suatu titik tunggal U, demikian sehingga terdapat sisi berarah dari U ke V. 2. Jika V mempunyai orang tua titik U, maka titik V dikatakan anak dari titik U.
Ketiga, suatu titik yang mempunyai orang tua yang sama dikatakan saudara. Keempat, pendahulu dari suatu titik V yang bukan akar adalah titik di lintasan dari akar ke titik V. 5. Keturunan suatu titik V adalah titik-titik yang mempunyai pendahulu titik V. Suatu titik dikatakan daun jika dan hanya jika titik tersebut tidak mempunyai anak. Keenam, titik yang mempunyai anak dinamakan titik internal. Dan yang ketujuh, jika A adalah titik di dalam graf pohon, subgraf pohon dengan akar A adalah subgraf dari graf pohon yang memuat A dan keturunannya dan semua sisi yang bersisian dengan keturunan tersebut. Untuk memperjelas berbagai macam terminologi dari angka 1 sampai 7 pada graf pohon, perhatikan contoh gambar berikut. Pada gambar graf pohon berakar di atas, titik A adalah akar, orang tua titik C adalah B, sedangkan anak dari titik G adalah H, I, J. Saudara dari titik H adalah I, J. Pendahulu dari titik E adalah H, keturunan dari titik B adalah C, D, E. Titik internal dari graf berakar tersebut adalah A, B, C, G, H, J. Yang menjadi daun adalah D, E, F, K, I, L, dan M. Sedangkan subgraf pohon berakar G adalah graf pohon berikut. Selanjutnya, definisi graf pohon M-ari. Graf pohon berakar dikatakan graf pohon M-ari jika untuk setiap titik internal tidak mempunyai lebih dari M anak. Graf pohon dikatakan graf pohon M-ari lengkap jika dan hanya jika untuk setiap titik internalnya tepat mempunyai M anak. Suatu graf pohon M-ari dengan M92 dikatakan graf pohon binari. Gambar berikut memberikan ilustrasi dari definisi di atas. Terdapat T1 dan T2. Graf T1 merupakan graf pohon binari lengkap karena setiap titik internalnya mempunyai anak sebanyak 2. Sedangkan graf T2 merupakan graf pohon 3 binari lengkap karena setiap titik internalnya mempunyai anak 3. Perhatikan contoh gambar lagi di bawah, yaitu T3 dan T4. Graf T3 mempunyai setiap titik internal dengan 5 anak, graf pohon 5-ari lengkap. Sedangkan graf T4 bukan graf pohon M-ari lengkap karena terdapat titik internal yang mempunyai 3 anak dan 2 anak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video tadi dapat membantu kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.